Hai guys, ada potensi alt season yang bisa terjadi ketika XRP telah memenangkan pengadilan melawan SEC. Tampak dari chart real Bitcoin dominance dan Bitcoin dominance di TradingView. Akan ada update Bitcoin, Ethereum, Bitcoin, beberapa altcoin seperti Optimism, Lido, Solana, dan Matic, dan berita terbaru lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Untuk berita XRP sendiri sudah saya buatkan video khusus mengenai hasil pengadilan daripada XRP tersebut. Berikut analisa teknikal koin XRP, target harganya itu berapa dan kira-kira berapa lama bisa pump ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau melakukan trading futures atau melakukan copy trading atau di-copy oleh orang lain, maka teman-teman bisa menggunakan platform BitGet. BitGet adalah platform copy trading terbesar di mana teman-teman bisa mendapatkan bonus deposit ketika men-sign up dan melakukan deposit dan trading di sana ya teman-teman. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily-nya, di mana ini adalah close tertinggi Bitcoin di tahun ini, bisa close sampai 31.440 dan ada rejection di hari ini. Dengan posisi RSI ini ada bearish divergence yang terbentuk ketika dia naik sampai di sini. Ini RSI menurun dan MACD dalam proses untuk balik lagi untuk crossover ke atas dengan money flow yang hijau ya teman-teman. Jadi dalam posisi yang baik, money flow sudah tebal. Untuk time frame weekly-nya kita sangat baik sekali dengan RSI MACD yang bullish dan weekly juga ini tampak bullish ya teman-teman karena berubah dari merah itu ke hijau. Jadi ketika berubah menjadi hijau maka itu akan cenderung untuk bullish ke depannya. Di time frame 4 jamnya sendiri kalau dari indikator sih sebenarnya masih bullish, tapi ini ada rejection ketika dia berusaha untuk bertahan di atas harga 21.300-an. Jadi di sini itu ada daerah support ya teman-teman yang harus Bitcoin berusaha bertahan agar bisa melanjutkan pump ke atas ke harga 35 ribuan dan seterusnya, yaitu target daripada inverse head and shoulders-nya. Menurut saya untuk tahun ini harga Bitcoin itu bisa ke daerah 42 ribuan sebagai target tahun ini, dan dari situ kita akan lihat mungkin akan ada koreksi dulu ya teman-teman. Untuk Ethereum sendiri dia juga mengalami kenaikan yang signifikan kemarin, ada kenaikan sebesar 7% dalam candle daily-nya itu menembus garis resistance ini dan sekarang membuat higher high di RSI-nya. MACD juga mengarah ke atas dengan money flow yang berubah menjadi hijau, ada green dot juga. Jadi semua indikator ini menunjukkan kalau ada perubahan menjadi bullish, tetapi Ethereum sendiri masih lagging karena kalau mengikuti Bitcoin harusnya Ethereum itu berada di sekitar harga 2.130-an di daerah sini, tapi Ethereum masih berada di sini, jadi sedikit telat. Di time frame weekly-nya ini kita sudah berubah menjadi bullish dengan ketiga indikator ini berkata bullish ya teman-teman. ETH Bitcoin sendiri juga waktu itu di video sebelumnya saya mengatakan kalau di time frame 4 jamnya itu ada bullish divergence yang terbentuk ketika dia melakukan di sini dan tampaknya tidak ada pergerakan yang terlalu berarti atau ke atas, tetapi ketika berita XRP kemarin itu muncul ya teman-teman, di sekitar jam 10, jam 11 itu harga ETH Bitcoin langsung naik ke atas, mengalahkan outperform Bitcoin ya teman-teman. Dan bahkan bisa sampai ke atas daripada daerah resistance menembusnya, kemudian bisa close di atasnya juga. Ada perubahan arah yang jelas daripada Ethereum Bitcoin ini, di mana ini adalah candle yang impulsif, ini adalah candle yang korektif, dan sekarang adalah candle yang impulsif, menunjukkan kalau arah tren itu sekarang berada ke atas ya teman-teman. Ada green dot juga di sini, tetapi dari MACD, tapi ini masih belum sepenuhnya bullish, harus money flow berubah menjadi hijau, MACD juga harus berada di atas 0, RSI sudah berubah menjadi di atas 50. Kelihatan juga di real Bitcoin dominance, kalau ada penurunan ETH Bitcoin yang cukup cepat ke bawah di sini, tampaknya Bitcoin akan di-outperform oleh altcoin. Altcoin non-ETH juga mengalami kenaikan penguatan terhadap Bitcoin. Sangat jelas sekali di chart Bitcoin dominance di TradingView, ini adalah candle yang cukup impulsif ya teman-teman. Candlenya itu tebal, merah ke bawah, menunjukkan kalau ada perlemahan di Bitcoin dominance. Dan kita akan lihat dulu beberapa berita penting. Ini adalah berita Bitcoin di mana Eropa akan meluncurkan spot Bitcoin ETF
pertama bulan ini ya teman-teman. Jadi ini adalah hal yang sangat bullish sekali. Sebelumnya itu sudah ada rencana kalau di bulan Juli 2022 tahun lalu akan di launching spot Bitcoin ETF, tetapi di delay sampai 1 tahun. Akan launching bulan ini, hal yang sangat bullish sekali untuk Bitcoin. Bisa ada potensi untuk naik ke atas, ada juga potensi sebagai masa-masa take profit untuk whale ya teman-teman. Jadi kita tetap harus waspada karena harga Bitcoin cukup naik ini, tetapi masih ada potensi untuk ke atas. Berita bagus untuk pengguna Telegram juga, ada fitur Wallet Pay yang memungkinkan kita melakukan transaksi menggunakan Bitcoin, USDT, dan TON. TON ini adalah koin Telegram sendiri, dan koin-koin ini tentunya adalah koin yang umum yang mungkin kita punya. Ini akan menambahkan lebih banyak lagi pengguna kripto, bisa mengundang adopsi massal di kripto. Dan ada upgrade yang akan dilakukan oleh Polygon Labs dari Polygon menjadi Polygon 2.0. Token Matic-nya itu namanya itu akan menjadi POL atau POL. Ini juga bisa menjadi katalis harga Matic dan mungkin altcoin lainnya juga untuk naik di masa-masa sekarang ini. Dan kita akan lihat untuk analisa technical koin Matic, di mana koin Matic di beberapa video sebelumnya saya sudah mengatakan kalau Matic baru saja melakukan breakout daripada downtrend ini dan ternyata dari situ dia sudah mencapai kenaikan sampai ke 30% ke titik tertingginya itu kemarin. RSI bagus, MACD juga bagus, money flow ini juga dalam posisi hijau. Terakhir kali ada green dot dalam posisi yang bagus. Untuk time frame weekly-nya ini kita sudah 4 minggu berturut-turut ini kita hijau dengan adanya potensi bullish crossover di MACD-nya. Money flow juga akan berubah menjadi hijau dan RSI juga akan berusaha menembus daerah 50 ini. Daerah take profit selanjutnya itu adalah di $0,91. Di sini bisa menjadi daerah take profit yang potensial. Ada juga supply zone di 1,14 dan juga di 1,39. Ada juga target kalau misalnya bisa melakukan pergerakan parabolik, maka dia bisa ke daerah yang cukup tinggi ini di harga $2 ya teman-teman. Kita bulatkan saja menjadi $2. Dan ini juga adalah sebenarnya daerah di mana Fibonacci 61,8 tersebut berada ya teman-teman. Jadi biasanya bisa ke 61,8 kalau misalnya terjadi kenaikan yang cukup kuat. Untuk optimism sendiri, saya masih optimis karena ini adalah koin baru launching di tahun lalu, dan belum naik terlalu banyak dengan market cap yang masih kecil, sekitar 500 juta kalau saya lihat kemarin, dan biasanya itu layer 2 itu pasti minimal $1 miliar, jadi masih banyak potensi untuk optimism sendiri. Matic sendiri waktu itu mencapai sekitar 14 atau 15 miliar dolar dalam market cap-nya. Jadi ada potensi besar untuk optimism. Tapi tanggal 31 Juli ini ada penambahan supply sebanyak setengah atau 1% kalau tidak salah. Jadi mungkin itu akan ada selling pressure di akhir Juli nanti. Tapi dari indikator di daily-nya itu berubah menjadi bullish ya teman-teman. Ketika dia mengalami kenaikan di sini. Di downtrend pendeknya ini dia juga sudah melakukan breakout ya teman-teman. Jadi breakout di sini harga itu masih berada di bawah MA 100 dan 200, tapi sudah mulai naik lagi di atas MA 50 yang warna kuning itu. EMA ribbon ini menjadi daerah resistance optimism. Kalau bisa tembus daripada EMA ribbon ini dan retest, maka akan baik sekali, akan mirip sekali pergerakannya dengan yang ada di Desember 2002 ya teman-teman di daerah sini. Untuk target harga di 61,8-nya itu adalah dia bisa ke harga $2,38. Dan ada koin Lido DAO yang pump-nya itu cukup lumayan 26,7%. Dan menurut saya fundamentalnya itu kuat, tetapi koin ini belum banyak dikenal oleh orang ya teman-teman. Koin Lido DAO ini adalah koin liquid staking derivatives, koin governance-nya, di mana Lido DAO adalah pilihan utama ketika orang-orang mau menggunakan liquid staking. ETH mereka itu di stake di platform Lido, kemudian mereka akan mendapatkan STETH yang bisa secara fleksibel digunakan untuk keperluan DeFi yang ada. Total value lock-nya itu sangat tinggi sekali, merupakan platform yang paling besar total value lock-nya itu yaitu $15,69 miliar, lebih besar daripada Aave, MakerDAO, dan semua platform yang ada. Jadi banyak uang yang ada di Lido DAO ini. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan selama
kemarin itu banyak yang stake ETH-nya itu di Lido DAO kemarin naik 8% dan market cap-nya itu baru sekitar 2 miliar dolar, jadi ada potensi yang besar untuk Lido DAO. Nah, dia ketika kemarin itu baru saja melakukan breakout ya teman-teman. Jadi daripada downtrend-nya ini, hari ini ada sedikit kenaikan. Dari indikator ini RSI MACD bagus. Money flow tinggal berubah menjadi hijau maka akan sepenuhnya bullish untuk daily-nya. Dan mungkin bisa mengikuti pergerakan seperti yang terjadi di tanggal 2 Januari ini ya teman-teman ya. Jadi ada pump yang lumayan ketika ini itu terjadi. Target harganya itu menurut saya dia bisa ke daerah 3 dolar yang ada di sini ya teman-teman. Merupakan target harga yang tidak terlalu jauh lagi. Dari situ kita akan lihat update-nya kira-kira apakah candle-nya masih cukup kuat atau tidak. Harga berada di atas semua MA yang ada, jadi ini adalah hal yang baik sekali. Kemudian di atas EMA ribbon juga. Dan terakhir adalah koin Solana, di mana koin ini juga mengalami pump yang kuat 2 hari terakhir ini. Daily RSI MACD bagus, money flow itu bagus, semuanya ini bullish. Harga di atas MA dan EMA ribbon ya, jadi sangat jelas sekali, bagus sekali. Dan kemungkinan wave 3 itu sedang terjadi, jadi ini adalah wave 2-nya yang terbentuk, dan ini adalah wave 3-nya. Target harga selanjutnya itu ada di daerah kotak warna merah ini, yaitu 34 dolar sampai 38 dolar. Kita akan lihat dulu reaksinya di situ, bagaimana. Kalau misalnya tembus, maka bisa ke daerah yang lebih tinggi lagi seperti di 48 dolar. Dan melihat ini ada potensi alt season yang bisa terjadi seperti yang saya prediksikan sebelumnya. Biasanya Juli adalah bulan yang bullish dan Agustus bisa menjadi puncaknya juga. Dan biasanya September itu juga bearish, jadi kita harus siap-siap take profit di sekitar bulan Agustus ya teman-teman. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.